Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat animasi pintu terbuka di Lumion ya teman-teman. Sebelumnya for information, di sini saya menggunakan Lumion versi 6.5 ya, Lumion Pro 6.5. Oke, nah sebelum kita mulai ke videonya, for information juga ke teman-teman semuanya, kalau di channel ini itu nggak hanya membahas tentang Lumion, tapi di sini kita juga bahas tentang AutoCAD, Enscape, SketchUp, Lumion, RAB, dan hal apapun itu yang bersangkutan dengan arsitektur. Jadi apapun yang saya tahu akan saya share di channel ini ya teman-teman. Oke, sebelum videonya terlalu berdurasi panjang, sekarang kita langsung aja ke videonya. Oke, di sini kita udah ada satu contoh ya yang mau kita buat praktek. Oke, nah di sini saya ada, ini sebenarnya tugas kuliah sih ya, tapi nggak apa-apa deh buat praktek ini. Nah, kalau kita mau buat animasi pintu terbuka, itu kan gini ya teman-teman. Kalau di Enscape itu dia, setahu saya, karena saya dulu juga pernah pakai Enscape, itu di Enscape agak sulit untuk membuat animasi pintu terbuka. Bahkan yang saya tahu tuh nggak bisa, makanya kita pakai Lumion kayak gitu. Nah, kadang kan ada juga misal kita punya klien atau kita punya permintaan tugas dari dosen ataupun itu dituntut dari kerjaan kita itu diminta untuk membuat animasi yang pintunya bisa terbuka. Kalau cuma gini doang kan dia kesannya nabrak kayak gitu. Jadi ada beberapa permintaan khusus lah yang ngebuat kita harus bisa animasi pintu terbuka di Lumion. Oke, yang pertama di sini perlu diketahui teman-teman ya. Ini di sini satu objek ini itu membuat menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi ketika aku mau move, ini coba kita move project, ini dia itu akan ikut kepindah semua. Nah, ketika kita nanti mau buat animasi pintu terbuka, kita itu harus punya dua objek. Misal kita mau buat si pintu ini terbuka, pintu depan ini ya, pintu depan yang bawah ini mau terbuka. Jadi kita harus buat satu objek keseluruhan dan satu objek daun pintunya yang nantinya dia akan bisa membuka aja. Jadi nanti kita setting yang itu. Kalau kalian mau setting di semua pintu bisa terbuka, berarti kalian harus membuat beberapa objek. Intinya antara kusen pintu biarin aja nempel di SketchUp-nya, tapi untuk daun pintunya nanti kita jadiin objek terpisah. Oke, biar lebih jelas lagi, sekarang kita langsung praktek ya, karena ini masih menjadi satu kesatuan, kita langsung edit aja di SketchUp. Nah, ini kita close aja, kita quit, terus kita langsung buka SketchUp ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini file aku udah aku buka ya. Nah, karena di sini ada material-material Enscape, sementara kita harus hide dulu ya buat kita edit ini. Oke teman-teman, di sini kita udah bersihin semua material yang material Enscape ya. Jadi sekarang kita lanjut untuk pisahin antara daun pintu dengan kusennya. Kusennya biar nempel aja di sini. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau kita mau ngebuat semua animasi pintu terbuka, berarti setiap daun pintu harus kita jadiin objek baru. Nah, di sini untuk contoh saya kasih satu aja. Nah, di sini ini pintu utamanya ya. Nah, ini untuk daun pintunya akan aku jadiin objek sendiri. Berarti nanti ada satu rumah ini dan kusen di sini ya. Jadi daun pintunya itu nggak ada. Nanti kita import baru di Lumionnya. Oke, di sini kita kontrol X aja. Nah, jadi dia hilang. Ini dibiarin kayak gini aja nggak apa-apa. Ya emang harus kayak gini deng buat ngebuat animasi pintu terbuka. Oke, kalau udah di sini kita langsung klik file, terus kita export 3D model, kita jadiin dia file DAE ya teman-teman ya, supaya dia bisa diimport ke Lumion. Nah, di sini kita coba ini example. Oke, di sini kita klik export. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja nih.
Nah, kalau udah di sini kita ketik Ctrl V untuk daun pintunya ya. Kita jadiin objek kedua. Nah, ini kan dia sendirian. Terus yang ini kita hapus aja. Kita hapus, tapi kita jangan save dulu biar dia nggak hilang gitu ya. Kita mau jadiin file pintu ini menjadi file DAE. Nah, di sini kita klik hide aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya, kita hide. Nah, perlu diperhatiin juga teman-teman, di sini kita pastiin titik koordinatnya itu ada di ini ya, di titik koordinat X, Y, Z. Jadi nanti kalau kita mau mindahin objek di Lumion itu dia nanti titik koordinatnya itu di sini. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, kenapa ini sebelah kanannya aku buat titik koordinat? Karena nantinya kalau dia pintu terbuka, porosnya itu ada di sini. Karena dia posisi bukanya ke kanan. Kalau kita bukanya ke kiri, berarti porosnya ada di kiri. Kayak gitu teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau udah di sini kita klik file ya. Kita klik file, pastiin di sini itu hanya ada file pintu ini ya teman-teman ya. Oke, kita klik file, terus kita ekspor 3D model dan kita jadiin file DAE. Kita namain pintu sampel. Nah, kalau udah kita klik ekspor. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja. Nah, kalau udah di sini kita langsung balik ke Lumion lagi, kita buka. Oke, di sini Lumionnya udah terbuka lagi. Terus kita seperti biasa di bagian import, kita klik import new model. Terus kita pilih yang tadi sampel ini ya. Ini yang 3D keseluruhan rumahnya. Kita klik open. Terus kita klik add to library. Sorry kalau Inggrisnya agak belepotan ya guys. Oke, tinggal kita tunggu aja. Nah, terus kita klik. Oke, sekarang kita lihat posisinya apakah dia udah kosong ya, si daun pintunya ini. Nah, bisa dilihat ya, ini daun pintunya dia nggak ada karena tadi udah kita pisah. Oke, di sini kita atur materialnya dulu biar kelihatan lebih cakep gitu ya. Nah, oke, ini udah aku setting dikit ya biar kelihatan lebih cakep. Terus di sini kita masukin objek si daun pintunya itu. Oke, di sini kita klik pintu example. Terus kita import. Nah, di sini pintunya kita taruh di ya sebagaimana mestinya tempatnya ya. Terus ini materialnya aku samain dulu biar lebih masuk gitu ya. Nah, oke, ini udah sama. Terus kita move ini ke tempatnya. Oke, kita sesuaiin dulu biar sama ya. Nah, oke, udah. Nah, sekarang kita lanjut ke animasinya nih. Kita ambil scan animasinya dulu, baru nanti kita bisa atur si pintunya ini biar dia bisa kebuka kayak gitu. Di sini kita klik yang movie. Kalau foto itu untuk render foto, tapi kalau yang movie dia untuk render animasi. Terus di sini kita pilih yang record. Nah, kita pilih dulu nih titik awalnya di mana. Nah, ini bisa kita sesuaiin aja. Kita mau seberapa ya si focal length-nya. Nah, misal kita ambil dari sini. Oke, terus di sini kita klik tag foto. Dia itu untuk titik pertama dan titik keduanya kita langsung masuk ke sorry. Ini kita sesuaiin dulu, kita langsung masuk ke dalam chest. Terus kita tag foto lagi di sini. Set. Nah, kayak gitu. Jadi coba kita putar dulu. Set. Nah,
Nah kalau gini kan dia kesannya masih nabrak nih. Oke, ini durasinya aku lamain biar nanti kita bisa enak ngeditnya. Oke, kita ambillah 7 detik kali ya. Terus di sini kita pause, terus kita centang ya di sini. Nah, di scan ini kita bisa tambahin ada efek ya, new effect. Nah, di sini ada new effect sama with effect. Nah, kita klik new effect, terus kita pilih. Di sini kan ada banyak, ada word, weather, object ya. Kita pilih yang object, kita pilih yang advance move. Nah, kayak gitu ya. Terus kita klik aja nih advance. Nah, jadi sebelum kita edit, di sini kita lihat dulu nih, kita mau setting gerakin pintu itu di detik keberapa. Karena nanti kita editnya itu di dalam video di detik keberapa atau di menit keberapa. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita apply, kita lihat baik-baik. Di sini ada detail time-nya ya. Jadi nanti kita akan buat pintu terbuka di set. Nah, kita mulai di sini nih, pintu terbuka mulai dari sini. Mulai detik ke-3 sampai detik ke-5. Nah, jadi kita buat kayak gini ya. Detik ke-5. 3 sampai 6 gitulah ya, kita buletin aja. Terus di sini kita klik edit ya, di bagian edit. Di sini yang kedeteksi itu ada 2 objek. Itu objek pertama yang keseluruhan dan objek yang kedua yang daun pintu ini. Nah, di sini untuk time-nya kita langsung setting di tadi kan kita udah nyesuaiin ya di detik ke-3 sampai detik ke-5. Nah, ini ada detikannya. Kita coba cari detik ke-3. Detik ke-3 nah di detik ke-3 ini kita klik dulu nih rotate headingnya. Nah, kita coba putar dikit tapi jangan sampai kelihatan kalau pintu itu udah kebuka, karena ini adalah titik pertama kalau menandakan dia itu mau bergerak kayak gitu. Nah, set. Nah, kalau udah muncul ini kita lanjut ke detik keberapa dia akan terbuka. Nah, ini adalah proses pembukaan pintu, jadi dari detik ke-3 sampai detik ke-6. Oke, kita coba lagi kayak gini. Nah, kalau udah kita klik rotate heading lagi, terus kita baru putar si pintunya. Set, kita buka, boleh bebas mau berapa derajat. Nah, ini kita sesuaiin aja. Terus kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kita langsung bisa lihat ya, setelah tadi kita centang, kita klik play. Oke, detik ke-3 dia akan buka. Oke, nah kalau kayak gini kan kita nggak terkesan menabrak pintu ya gitu teman-teman ya. Nah oke, mungkin cukup itu tutorial yang dapat saya jelaskan dan semoga teman-teman semua yang bisa paham. Misal masih ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan aja di kolom komentar dan insya Allah nanti pasti akan saya bales gitu ya. Atau misal teman-teman semuanya punya saran atau kritik buat channel ini, kalian boleh juga tulis di sana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.